selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan bersama saya Tisa Noveni. Dari filler yang Anda saksikan sudah jelas. Malam hari ini kita akan berbincang mengenai sepak bola tanah air pemirsa. Bicara soal sepak bola di tanah air, tentunya ini merupakan sebuah perjalanan panjang dan juga perjalanan berliku membutuhkan perjuangan dan juga pengorbanan yang luar biasa. Namun kalau kita lihat sekarang pemirsa, bicara soal prestasi sepak bola Indonesia sudah cukup membanggakan. Kita mampu menoreh prestasi di kancah internasional dan bahkan kita ini bisa masuk dalam sebuah prestasi yang luar biasa, itu masuk dalam semifinal Piala AFC U23 pemirsa. Meskipun tadi malam kita harus menerima sebuah kenyataan bahwa Indonesia dikalahkan oleh Irak. Nah, bicara soal sepak bola Indonesia, bagaimana kemudian sosok yang juga tentu punya andil yang besar dalam sepak bola tanah air ini menilai soal persepak bolaan Indonesia? Langsung saja saya perkenalkan malam hari ini narasumber saya, yaitu ada Nurdin Khalid yang merupakan Ketua Umum PSSI periode 2003 hingga 2011. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat Assalamualaikum. Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin Khalid sudah meluangkan waktu untuk hadir ke One on One. Kita akan bicara soal sekarang lagi hype banget. Baru saja tadi malam kita menyelesaikan sebuah pertandingan. Sebelum bicara lebih jauh lagi soal pertandingan sepak bola yang mungkin akan kita hadapi nanti melawan Indonesia melawan Gini, bagaimana Bapak melihat pertandingan Indonesia tadi malam melawan Irak? Pertandingan tadi malam itu bagi saya itu adalah luar biasa, di mana pemain-pemain Garuda Muda timnas kita itu sudah bermain pada high level, itu sudah masuk kategori permainan tingkat dunia. Mereka mampu bermain 120 menit tanpa lelah dan kelihatan tidak ada rasa capek dan bisa bermain dari kaki ke kaki dengan tempo tinggi. Dan permainan tadi malam sebetulnya kalau dari sisi position ball itu seimbang antara Indonesia melawan Irak. Ya, kita kurang beruntung saja, beberapa peluang tidak menjadi gol, begitu pun Irak, tetapi inilah sebuah prestasi yang luar biasa. Kita mampu untuk pertama kalinya menembus semifinal dan mudah-mudahan nanti pertandingan playoff bisa kita memenangkan lagi sehingga kita bisa lolos Olimpiade. Tapi Mbak Tisa begini, membangun sepak bola modern itu sama dengan membangun sebuah peradaban. Itu perlu waktu 20 sampai 50 tahun. Itulah kemudian tahun 2006 saya mencanangkan visi PSSI 2020. Itu tahun 2006. Nah, visi PSSI 2020 itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah memperkuat daripada profesional klub. Nah, pada saat saya menjadi ketua tahun 2003, kita belum memiliki liga profesional. Yang ada adalah Galatama dan Perserikatan. Nah, kemudian saya melakukan terobosan dengan mengundang seluruh stakeholder sepak bola Indonesia. Tidak mudah. Yang hadir kurang lebih 1.000 orang. Ya. Waktu itu, barulah kemudian kita mampu menyatukan antara Galatama dengan Perserikatan, lahirlah Liga Indonesia. Nah, di tahun 2005, itulah kemudian kita mendirikan Badan Liga Indonesia yang sampai sekarang ini alhamdulillah masih ada. Badan Liga Indonesia harus profesional. AFC sudah menetapkan kriteria tentang klub-klub profesional. Maka ada 4 langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan sebuah klub profesional. Yang pertama adalah harus berbadan hukum. Nah, itulah saya dirikan BLI, kemudian menjadi sebuah perusahaan berbadan hukum, yaitu PT Liga Indonesia, yang sekarang PT Liga Indonesia Baru. Nah, yang kedua adalah klub itu harus memiliki daripada lapangan latihan, stadion, kantor, dan sebagainya. Yang ketiga harus ada punya tenaga profesional. Ya. Yang keempat harus membina usia muda. Youth Development. 4 langkah itulah yang masuk di program PC 2020. Program yang kedua adalah mendirikan Badan Indonesia, Badan Liga Amatir, kemudian Badan Tim Nasional. Alhamdulillah sekarang Badan Tim Nasional kita masih ada. Badan Liga Indonesia yang mengelola jadi satu kompetisi ke atas saya tambah, yaitu Liga Indonesia, Liga Profesional, kemudian ke bawah juga tambah, yaitu Liga Divisi 3. Nah, yang mengelola ini sebagai operatornya ada 2. Yang mengelola Liga Operasional itu BLI, kemudian yang mengelola Liga Amatir itu adalah BLI, itu Badan Liga Amatir. Kemudian mengelola Tim Nasional itu Badan Tim Nasional. Nah, 3 lembaga inilah yang kita dirikan ketika itu di tahun 2006. Kemudian tahun 2007 kita telah mendapatkan predikat klub profesional dan liga profesional. Dan pada saat itu alhamdulillah kita ranking 8 dari 42 negara di Asia.
sekarang adalah ranking 23 dari pemerintah negara. Ini pertanda bahwa liga kita sudah on the track. Dan ini ditandai dengan klub-klub telah memberikan kontribusi untuk pemain nasional negara yang luar biasa. Kalau kita melihat pemain-pemain tadi malam, itu 7 pemain nasional kita itu lahir dari Liga Indonesia. Dan saya juga bangga karena pemain-pemain kita itu adalah yang merupakan asuhan dari Indra Safri yang tahun 2003 menjuarai SEA Games, kemudian lolos 16 besar Asian Games tanpa naturalisasi. Tadi malam perpaduan antara tim naturalisasi dengan pemain-pemain yang lah dari Liga Indonesia. Oleh karena itu sepak bola kita sekarang adalah sudah berada di jalan yang benar. Sepak bola sudah berada di jalan yang benar, tapi kalau melihat kondisi terkini rasanya tidak lengkap kalau kita tidak berbicara soal kontroversial yang terjadi selama beberapa hari kemarin. Misalnya ketika Indonesia melawan Uzbekistan, pada saat itu banyak sekali suara-suara yang menganggap bahwa wasit itu tidak adil, tidak fair kepada tim nasional Indonesia. Gimana Pak Nurdin Khalid melihat itu? Di dalam sepak bola, faktor laki juga ada. Dan itu kalau sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, beda zaman saya dulu, belum ada yang namanya VAR itu. Nah kalau sekarang kita tidak bisa menyalahkan lagi wasit. Tidak bisa, kalau dulu bisa. Ya. Kenapa? Karena mengandalkan kejelian dan kecermatan dari penglihatan seorang wasit. Dan itu kadang-kadang ditentukan oleh seberapa jarak antara wasit dengan bola atau pemain yang bawa bola. Nah kalau sekarang sudah ada alat kontrol yang namanya VAR itu. Nah kalau kita lihat memang itu posisi offside, itu satu. Yang kedua ketika Ridho di kartu merah, kalau kita memang lihat itu bahwa memang itu terjadi benturan, tapi kelihatan kakinya itu tidak ditarik gitu. Nah, jadi itu kontrol dari VAR itu memang sangat objektif. Itu tidak bisa kita salahkan wasit. Kalau dulu bisa kita salahkan wasit. Zaman saya dulu kan paling banyak memprotes wasit. Apalagi waktu di Malaysia ketika kita Piala AFF 2010 ya, kita melawan Malaysia itu saya protes keras kepada wasit, kepada panitia dan sebagainya. Nah, kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi di mana ada alat bantu, ya saya kira itu sangat sudah fair play sudah dijunjung tinggi dalam pertandingan sepak bola. Termasuk mengenai Sinteyong pelatih yang mendapatkan kartu kuning. Ya, itulah peningkatan kualitas kedisiplinan fair play daripada sepak bola kita, dan itu bagus. Dan ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi pemain-pemain kita. Kalau dulu pemain-pemain kita men-tackle keras saja belum tentu wasit memberikan kartu. Kalau sekarang sedikit saja tackle sudah sebuah pelanggaran. Dan kapan itu dianggap keras maka ada alat kontrolnya yang banyak VAR itu. Di luar tuh banyak beredar Pak ya di sosial media, bahkan juga ketika pada waktu itu kita dapat testimoni dari pencinta bola Indonesia yang menaksikan langsung pertandingan di Qatar pada saat itu mengatakan bahwa wasitnya itu ketika memutar video untuk melihat ada pelanggaran atau tidak, giliran yang kita mengenai Ridho, kemudian juga mengenai mengenai offside tadi, videonya diputarnya begitu lambat, tapi giliran ketika misalkan Uzbek ada pada saat itu diduga melakukan kecurangan, di videonya diputarnya lebih cepat. Nah itu ada hal-hal yang dirasa agak janggal dan ada subjektivitas di situ. Itu memang bahagian daripada Yuri VAR itu untuk lebih meyakinkan wasit di lapangan terhadap peristiwa yang terjadi. Tapi memang menurut saya juga ada satu hal yang kurang ya, yaitu ketika pemain kita itu di tackle yang tadinya checking penalti, ya ternyata pelanggaran pun tidak. Menurut saya ini keliru. Jadi dan ini tidak diputar VAR-nya itu, tidak diputar berulang-ulang. Itu mestinya kan pelanggaran harusnya free kick gitu. Tapi memang banyak ya Pak ya kasus-kasus misalkan kalau kita lihat di luar sana wasit-wasit yang berlakunya tidak adil begitu. Ya, sebuah pertandingan itu memang dituntut untuk fair play. Tetapi wasit juga kan manusia biasa. Tapi kalau sekarang sepak bola kita disuruh luar biasa dibanding zaman saya dulu. Luar biasa karena ada alat kontrolnya, ada pembanding ya. Kalau dulu kan sama sekali tidak ada. Andai kan tidak ada VAR, pasti gol kita disahkan. Nah, begitu pula waktu kita melawan Korea Selatan. Korea Selatan kita diuntungkan ya. VAR itu juga menganulir daripada gol Korea Selatan. Jadi menurut saya sekarang ini sudah bagus lah. Sudah bisa memberikan pelajaran, pemahaman kepada pemain-pemain Indonesia yang dulu dia bermain kasar, dia main keras, tidak mendapatkan kartu dari wasit karena dia tahun dan sebagainya. Sekarang itu tidak ada lagi, bisa terjadi seperti itu. Dan inilah kegunaan daripada adanya program naturalisasi. Mbak Tisa, saya melancarkan program naturalisasi itu adalah bagian daripada visi 2020 PSSI, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan
permainan kita ke high level, permainan kita ke tingkat dunia, supaya ada transfer skill di lapangan maupun transfer di luar lapangan. Nah, sehingga kita mencanangkan naturalisasi tahun 2010 dan naturalisasi pertama itulah Gonzales, itu yang pertama kali naturalisasi. Tetapi naturalisasi ini harus dilakukan dengan bijak. Kenapa harus dilakukan dengan bijak? Nah, nanti kita jawab Pak ya, bagaimana kemudian naturalisasi ini harus dilakukan dengan bijak. Bagaimana pula seorang Pak Nurdin Khalid ini menilai soal adanya lebih banyak pemain naturalisasi saat ini, walaupun ada istilah diaspora, karena mereka punya darah Indonesia. Sesaat lagi pemirsa akan kami bahas di One on One.